Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tugas modul 1.1A8, yaitu koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara, disampaikan oleh Sri Retno Hastuti, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tugas ini merupakan perenungan mendalam pada diri saya akan makna pendidikan dan filosofi pengajaran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1 yang berisi konsep-konsep pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran di kelas yang saya laksanakan masih cenderung bertujuan mencapai target ketuntasan materi dan ketuntasan nilai minimal dari semua siswa yang telah ditetapkan sekolah. Walaupun sudah melaksanakan pembelajaran aktif, namun kadang-kadang pembelajaran masih saja belum sepenuhnya terpusat pada siswa. Sehingga seringkali muncul anggapan bahwa siswa tidak mampu menguasai kompetensi yang diajarkan tanpa adanya evaluasi terukur. Refleksi di akhir pengajaran juga masih jarang saya lakukan. Hal ini yang menyebabkan saya kesulitan untuk menentukan sejauh mana keberhasilan pengajaran yang sudah saya lakukan dan apa-apa saja yang saya harus perbaiki pada pengajaran selanjutnya. Adanya perbedaan karakteristik dan keunikan dari siswa sebenarnya telah saya sadari. Namun saya belum mampu untuk mendesain pembelajaran yang dapat mewakili keunikan-keunikan tersebut. Bukan karena kurangnya fasilitas sekolah, tapi lebih kepada kurangnya pengetahuan saya tentang model-model dan teknik pembelajaran. Sehingga secara jelas masih saja saya temukan ada siswa yang diam saja dan tidak merespon sepanjang pembelajaran, dan sebagian lagi mendominasi. Apalagi saya juga berasumsi bahwa anak yang cerdas pastilah nilainya tinggi dan berhasil menuntaskan semua tugas-tugas yang diberikan. Sebaliknya, saya juga mengotak-otakkan siswa yang belum mencapai nilai sesuai KKM sebagai siswa yang tidak berhasil. Adanya keinginan kuat untuk sekedar mencapai target pencapaian nilai ternyata berdampak pada sikap pemaksaan kehendak terhadap siswa. Nilai-nilai keberanian, tanggung jawab, dan percaya diri dalam kegiatan pembelajaran di kelas hanya dimiliki oleh sebagian kecil siswa. Mereka lebih sering merasa takut salah dan tidak percaya diri untuk mengungkapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. Hal-hal itulah yang kemudian menyebabkan sulit untuk mengembangkan bakat dan minat siswa, dan sulit juga untuk mencari bibit-bibit unggul dalam prestasi karena masih tersembunyi tanpa pernah diasah. Saya merasa sangat beruntung dapat mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 5 ini. Yang dapat saya simpulkan setelah mempelajari modul 1.1 bahwa 1. Pendidikan itu menuntun. Maksudnya pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang mereka inginkan. Semboyan ing ngarso sung tulodo ing madya mangunkarso tutwuri handayani dengan jelas menempatkan diri kita sesuai keadaan. Terkadang kita harus berada di depan sebagai pribadi yang menjadi panutan anak dan orang yang berada di sekitar kita. Lain waktu kita berada berdampingan bersama anak dan siswa, terus membangun semangat, niat dan kemauan. Dan terkadang kita juga berada di belakang, bukan sekedar menjadi penonton, tapi menjadi pendorong dan pemberi semangat pada siswa-siswa kita. Anak telah memiliki karakter masing-masing, dan tugas pendidik membantu memperjelas garis-garis karakter dan kemampuan yang dimiliki anak untuk mengasah potensi, sehingga nantinya muncul pribadi dengan kekuatan yang utuh, memberikan penguatan-penguatan atas apa yang telah dilakukan
dan membekali mereka dengan contoh-contoh kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di lingkungan masyarakat. 2. Pendidikan berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam anak adalah keunikan yang mereka masing-masing miliki. Hal ini saya sadari sebagai sebuah potensi kemampuan dan bakat yang seharusnya digali dan diasah dengan tepat. Memfokuskan pada pengembangan kemampuan yang mereka miliki saat diberikan tugas, selalu memberikan penguatan, kepercayaan, tanggung jawab, niscaya dapat memunculkan karakter unggul pada anak. Pendidikan juga harus melihat keadaan saat ini dan masa lalu, menyiapkan siswa dengan pengetahuan yang terkini sesuai zaman, namun tidak pernah meninggalkan nilai-nilai luhur bangsa dan etika baik. Yang ketiga, pendidikan yang merdeka dan menghamba pada anak. Pendidikan yang memperhatikan kebutuhan siswa dan seikhlas-ikhlasnya memberi pengajaran tanpa ada tekanan. Harus disadari keanekaragaman karakteristik siswa akan berpengaruh pada cara belajar yang mereka munculkan. Sebagian ada yang audio, visual, atau paduan keduanya, atau malah berbentuk kinestetik. Inilah yang menjadi tugas pendidik untuk mendiagnosa di awal-awal tahap pengajaran, agar ditemukan sebuah kelas yang betul-betul memberikan kenyamanan dan kebahagiaan, baik bagi guru maupun bagi siswa. Beberapa hal yang akan menjadi rencana dan harapan yang akan saya terapkan agar nantinya pengajaran di kelas mencerminkan pemikiran filosofi KHD. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, saya akan mengenali karakter, keunikan, dan latar belakang masing-masing siswa. Yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai karakter melalui kegiatan pembiasaan yang dilakukan terus-menerus. Yang keempat, menjadi contoh sekaligus among bagi siswa dan orang sekitar. Dan yang terakhir, mengembangkan potensi dan bakat siswa sesuai minat dan bakat. Semua harapan tersebut dilakukan agar nantinya terwujud siswa yang merupakan pelajar Pancasila. Demikianlah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam bahagia dan semangat untuk seluruh Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.